Kembali bersama Loka 10. Keindahan salah satu pesona Islam di negeri ini bernama Masjid Keramat Luar Batang. Tak hanya menawan, tempat ibadah umat muslim yang sudah berusia 280 tahun lebih itu menyimpan banyak cerita religi dan sejarah perkembangan Islam di tanah Betawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Loka TV. Saya lagi berkunjung ke salah satu masjid tertua yang ada di pesisir kota Jakarta Utara. Masjid ini bernama Masjid Keramat Luar Batang, dan saya sekaligus ingin menunaikan ibadah sholat di dalam masjid. Nah, seperti apa bangunan Masjid Keramat Luar Batang ini dan cerita sejarahnya? Penasaran kan? Saksikan terus. Berlokasi di Jakarta Utara dan berdekatan lokasi permukiman padat penduduk, para jamaah datang untuk beribadah di masjid yang menyimpan banyak cerita sejarah ini. Masjid yang berdiri di atas lahan seluas 3.500 meter persegi ini namanya amat tersohor di kalangan umat muslim di seluruh Indonesia, bahkan mancanegara. Masjid ini didirikan pada tahun 1739 oleh seorang ulama keturunan Arab, Habib Hussein bin Abu Bakar al-Idrus, yang berasal dari Hadramaut, Yaman, dan dikenal karena dakwahnya yang damai, ulas asih, serta keilmuannya yang tinggi. Pembawaan yang karismatik membuat ia dihormati oleh masyarakat Betawi dan sekitarnya. Kehidupan dan ajarannya penuh dengan nilai-nilai kebajikan kasih sayang dan keteladanan dalam beragama. Saat pertama kali didirikan, masjid ini diberi nama Masjid An-Nur. Kemudian, nama Luar Batang sendiri memiliki cerita unik. Konon, saat Habib Hussein meninggal dunia dan jenazahnya hendak dimakamkan, tiba-tiba peti jenazahnya menghilang saat akan dipindahkan ke lokasi pemakaman. Tempat ini dulu namanya bukan Luar Batang, tapi Kampung Baru. Makanya di ujung sana ada muara baru. Sama halnya ada angke, ada muara angke gitu ya. Nah, masjid ini namanya dulu An-Nur. Belum bernama Masjid Jami Keramat Luar Batang. Peristiwa wafatnya Habib Hussein tadi merubah segalanya nih. Peristiwa wafatnya Habib Hussein yang merubah namanya. Nah, saat itu Habib Hussein wafat, jenazah beliau berkali-kali dibawa ke pemakaman. Setiap sampai di pemakaman, jenazah beliau nggak ada di keranda nih. Kalau orang sini bilangnya kurung batang. Dibuka keranda, nggak ada mayat. Balik lagi ke rumah nih, yang di makam beliau sekarang, jenazah beliau ada di situ. Anehnya, jenazah itu ditemukan kembali di tempat asalnya di Masjid Luar Batang, sehingga masyarakat menyebutnya sebagai Luar Batang yang merujuk pada peti mati. Warga kemudian memutuskan untuk menguburkannya di tempat biasa sang Habib berdakwah dan merubah nama masjid ini menjadi Masjid Keramat Luar Batang. Peristiwa tadi yang makam Habib Hussein, jenazah beliau selalu nggak ada di dalam keranda, orang sini kan bilangnya kurung batang. Peristiwa tadi pada akhirnya menjadi heboh, jadi keluar dari kurung batang. Keluar dari kurung batang, pada akhirnya nama kampung, nama masjid pun berubah. Yang tadinya Masjid Jami An-Nur dan ini Kampung Baru berubah menjadi Kampung Luar Batang dan Masjid Keramat Luar Batang. Pada bagian depan masjid terdapat gapura yang menjadi penanda gerbang masuk ke area masjid. Arsitektur Masjid Jami Luar Batang mencerminkan gaya tradisional Betawi dengan sentuhan Timur Tengah. Struktur bangunannya cukup sederhana, namun memiliki aura religius yang kuat. Masjid ini juga menjadi saksi bisu perkembangan Islam di Jakarta. Dari masa kolonial Belanda hingga era modern. Banyak peziarah datang dari berbagai daerah untuk berdoa di makam Habib Hussein. Meskipun hanya memiliki satu lantai, namun masjid ini mampu menampung hingga 1.500 jemaah. Masjid Keramat Luar Batang dilengkapi dengan 2 menara yang mengapit di bagian kanan dan kiri masjid. Menara ini memiliki tinggi 57 meter yang baru dibangun pada tahun 2008. 2 menara ini menggantikan menara legendaris berukuran lebih pendek, yakni 7 meter yang sudah berusia 150 tahun. Ini memang udah masuk bangunan cagar budaya kategori A. Jadi ini memang bangunan yang dilindungi. Cuma sayangnya karena ada satu dan lain hal yang saya juga nggak paham, masjid ini pada akhirnya dibongkar oleh gubernur-gubernur sebelumnya dan dibangun seperti sekarang. Memang sih pada saat itu ini masjid sering kebanjiran, sering banget kebanjiran, sehingga pada akhirnya masjidnya ini direnovasi.
Jadi kalau apa yang dibilang yang masih tertinggal, saya bilang nggak ada. Ini udah kenanya bangunan baru semua. Termasuk yang menara kecil yang termasuk paling lama, itu tahun 1900 kalau saya nggak hilap. Masjid Luar Batang tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga pusat kegiatan sosial, pendidikan agama, dan kebudayaan. Di bulan Ramadan, masjid ini ramai dengan kegiatan buka puasa bersama, pengajian, dan salat tarawih. Alhamdulillah selesai sudah perjalanan kita di Masjid Keramat Luar Batang ini. Karena memang Masjid Keramat Luar Batang tidak hanya menjadi tempat pusat ibadah, tetapi juga menjadi wisata religi dan juga pusat edukasi keagamaan bagi seluruh umat muslim di Indonesia bahkan mancanegara. Dari Jakarta, Syarif Muhammad, Ardi Wibowo, Loka TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.